Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ayat ini bermakna bahwa manusia sejak dulu dan hingga kini merupakan satu kesatuan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia per orang tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan manusia yang lainnya dan saling menopang demi mencapainya kebahagiaan dan kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. Bahkan perbedaan ini terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi pada saat itu perbedaan tersebut tidak mengakibatkan kekufuran. Perbedaan yang hakiki adalah yang lahir dari hawa nafsu, atau dengan kata lain sikap yang lahir dari subjektivitas yang berlebihan. Memang apabila hawa nafsu atau subjektivitas berlebihan terlibat dalam kegiatan ilmiah atau keagamaan, maka hasilnya pasti keliru, salah, bahkan dalam istilah agama, dalal, yakni kesesatan. Perbedaan yang mengakibatkan perselisihan tidak akan lahir selama semua berupaya untuk mencapai tujuan agama yang pencapaiannya yang diraih melalui jalan yang diterapkan melalui agama, yakni memahami secara objektif dalil dan argumentasi keagamaan. Di abad modern ini telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sementara ulama yang sangat prihatin dengan perpecahan umat, upaya untuk melakukan dialog antara semua Islam guna mendekatkan antar mazhab, yaitu organisasi Lajnah At-Takrib Baina Al-Mazahib, tim pendekatan antar mazhab. Dalam organisasi ini, semua ulama dalam berbagai mazhab, bukan saja mazhab Sunni tetapi juga Syiah, dengan kedua kelompok yang besar, yakni Imamiyah dan Zaidiyah. Organisasi ini bertujuan menghimpun atau mendekatkan pandangan yang berbeda-beda dari aneka mazhab yang kesemuanya menyatu pandangannya dalam prinsip-prinsip ajaran agama, tetapi dipisahkan oleh kesalahpahaman atau fanatisme sementara pengikutnya. Melalui majalah yang mereka terbitkan dengan nama Risalat Al-Islam, mereka mendengungkan persatuan dan kesatuan umat. Sayang, setelah 6 tahun lamanya majalah itu bertahan, ia terhenti pada tahun 1964 Masehi. Penyebabnya jelas, bukan faktor ajaran, melainkan faktor politik. Nah, secara umum pada masa kini ada dua kelompok umat Islam dengan jumlah pengikut yang besar, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok Syiah. Nah, Ahlussunnah secara harfiah berarti tradisi. Ahlussunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat dahulu. Sedangkan Syiah, perlu digarisbawahi bahwa kelompok Syiah pun menamai diri mereka sebagai Ahlussunnah, dalam pengertian bahwa mereka juga mengikuti tuntunan sunnah Nabi, dan memang semua kaum muslimin harus mengakui dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena tanpa mengikutinya seorang muslim tidak akan sempurna ajaran Islamnya. Kata Syiah secara etimologi atau kebahasaan berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. Salah satu ulama beraliran Syiah memberi definisi tentang Syiah adalah bahwa mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dengan nas atau pernyataan yang pasti tentang khalifah atau pengganti beliau dengan menunjuk Imam Ali. Terus pertanyaannya adalah, bisakah Sunnah dan Syiah bergandengan tangan? Perbedaan bukan berarti perselisihan. Perbedaan dapat menjadi rahmat karena ia merupakan sumber kekayaan intelektual serta jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi. Tidaklah menjadi masalah besar perbedaan antara kelompok-kelompok umat yang meyakini prinsip-prinsip pokok akidah dan syariah, karena memang hal tersebut suatu keniscayaan yang dibenarkan, bahkan terkadang dipicu oleh teks Al-Quran dan hadis. Demikian itu secara teoritis. Perbedaan-perbedaan itu baru akan berbahaya jika disertai dengan fanatisme buta. Sedang fanatisme tidak saja menimbulkan perpecahan, tetapi juga mengakibatkan keterbelakangan. Ia akan menyita banyak waktu dan energi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan berpikir dan beramal. Nah, di penutup, penulis tidak menjelaskan spesifik tentang perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, karena mengingat pembahasan ini akan mengakibatkan kesalahpahaman untuk si pembaca yang menganut aliran tersebut. Singkatnya, perbedaan itu hal yang pasti, tetapi bukan berarti perbedaan itu menjadikan diri kita menjadi bercerai-berai. Meminjam kata Syekh Said Ramadan Al-Buti menyatakan, sesungguhnya yang mencintai patuh kepada yang dicintainya. Ini bisa menjadi landasan umum bagi perbedaan tersebut. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan patuh dan tunduk kepadanya, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Inilah patokan kita menjadi seorang muslim. Inilah patokan kita menjadi seorang muslim. Ketika ada seseorang kelompok yang tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka dia bukan muslim sejati. Thank you. Ada pertanyaan?